T-Talk Digitally Yours. Halo Finison, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bem di T-Talk, sebuah episode khusus, channel khusus tentang teknologi. Kita ngomongin teknologi yang lagi ngetrend dan dibutuhkan oleh semua segmen. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita yang menarik, yang kekinian, yang sebenarnya relate dengan kehidupan sehari-hari, tapi kita akan ngomongin dari perspektif bisnisnya. Nah, kalau Finison sekalian itu sekarang suka ke cafe, kemudian suka ke co-working space atau ke tempat-tempat publik lah. Selalu yang dicari adalah akses internet, salah satunya ya. Tanpa akses internet kadang-kadang kita memutuskan untuk cari tempat lain lah gitu. Atau bahkan kalau co-working space bahkan itu menjadi satu hal yang wajib kita punya, kita terdukung. Tanpa itu kita nggak bisa bekerja. Karena sekarang kan konsepnya kita bisa bekerja dimanapun, berproduktivitas dimanapun, dengan nyaman, dengan lancar, yang penting produktif ya. Oke, nah kali ini saya akan mengajak Finison semuanya untuk ngobrolin tentang seputar akses, seputar bagaimana sebenarnya tempat-tempat tersebut bisa mendapatkan solusi yang tidak hanya bisa menyediakan akses internet buat customernya, tetapi bisa mendapatkan value lebih. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada atau tidak, tetapi yang jelas Finison sekalian saya ajak untuk ngobrol tentang opportunity tersebut, tentang fakta tersebut, apakah memang sudah ada solusinya, dengan seorang narasumber yang luar biasa keren dan dia bisa menjadi bank data buat kita semua untuk tanya-tanya perihal ini deh. Oke, aku kenalkan dulu sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari layar Anda semuanya, Karel Wijaya. Beliau adalah salah satu pentolan dari karisma teknologi semesta, iya nggak, Kak Karel? Betul. Oke. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang solusi untuk marketing ya, kira-kira seperti itu ya, atau solusi akses yang bisa membantu pelaku-pelaku industri kreatif ini tidak hanya bisa menyediakan akses internet, tapi juga bisa menyediakan value yang lebih buat bisnis ya. Oke, Kak Karel apa kabar? Baik, Pak Bem. Waduh, apa kabarnya nih? Baik, kita harus sehat selalu ya. Oh, sehat selalu. Iya. Oh ya, buat teman-teman semuanya, kita memang lepas masker, tapi kita sudah prokes banget. Ya. Kita sudah menjalani tes, dan kita semua negatif. Dan sehabis ini juga kita selalu ini ya, taat prokes ya, Prokes, Kak ya. Karel. Oke. Jangan lupa cuci tangan selalu. Oh iya, betul. Nah, Pak Karel gini, kalau kita itu sekarang ini kan udah kayak budaya baru ya. Yes. Kita kerja dimanapun gitu. Yang penting kerjaan selesai, kita bisa video call dimanapun, meeting juga bisa dimanapun. Beda banget lah. Betul. Ini sudah kenormalan baru sekarang seperti ini gitu. Yes. Budaya baru seperti ini. Nah, kadang-kala kita itu selalu mencari tempat-tempat seperti ini nih, kafe-kafe atau apalagi nih co-working space, atau bahkan kadang-kadang kita ke hospital sambil memeriksakan anak kita atau kita sendiri, kita sambil kerja, kita nyari akses internet lah, intinya begitu. Betul. Wifi ya, atau Betul. wifi ya. Betul. Nah, sebenarnya Pak Karel, kebutuhan market terhadap adanya solusi untuk penyediaan akses internet itu sekarang itu seperti apa sih trennya, atau setinggi apa sih sekarang? Apakah itu udah kewajiban buat semua pelaku bisnis atau bagaimana? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat didukung dengan masa pandemik ini, kebutuhan internet itu semakin diperkuat dan orang ingin semakin mobilitasnya tinggi ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang baru kalaupun kita misalnya ke kafe atau apa menanyakan ada wifi atau enggak, seperti itu. Atau enggak kita ke hotel atau kita ke klinik atau ke tempat area, pasti kita akan minta dukungan support dari wireless atau nirkabel itu sendiri, koneksi internet. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tidak semua covered area itu, misalnya kita ada di cafe shop, ternyata cafe shop itu terjadi area yang blank spot ya, yang tidak ada di cover oleh sinyal 3G, itu akan menjadi dilema dan pengunjungnya akan resah akhirnya. Jadi resah, mau jadi order malah nggak jadi, bisa juga seperti itu. Iya, atau kadang-kadang kita mau masuk aja, Mbak ada wifi nggak ya? Kalau nggak ada, ya kita cari aja tempat lain gitu. Betul. Karena ternyata sekarang memang faktanya kita ke kafe itu tidak hanya sekedar makan minum, tapi juga kita sambil kerja ya. Betul. Karena memang produktivitas kita sekarang bisa di mana aja, anywhere, anytime gitu. Betul. Malah sekarang dengan ada pandemik ini beberapa perusahaan menutup kantornya, jadi dia menetapkan work from home semuanya, selamanya tidak ada kantor. Itu terjadi di beberapa perusahaan multinasional company ya.
Iya. Jadi saya pikir bukan hal yang baru gitu, Iya. dan kita harus antisipasi. Work from everywhere gitu Work ya. everywhere. Oke. Nah. Nah, Pak Karel terkait dengan solusi-solusi tadi, sebenarnya seberapa banyak sih atau seberapa ragamnya sih solusi-solusi yang bisa diperoleh oleh para pelaku bisnis ini untuk bisa menyediakan layanan atau akses internet buat para customernya gitu. Ya, sebenarnya solusi ini sebenarnya sudah lama dan sudah ada, dan kita bisa menyontoh dari negara-negara maju ya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang di negara maju itu mereka menerapkan yang sudah established infrastrukturnya ya, seperti internetnya udah stabil segala macam. Ini kita harus antisipasi lagi karena tidak semua solusi bisa sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jadi yang saya mau katakan adalah beberapa solusi yang mungkin kita mesti perhatikan. Pertama adalah infrastrukturnya sendiri. Misalnya contoh, kalau misalnya satu kafe ingin memberikan akses internet, dia harus meyakinkan bisa menghandle berapa banyak klien dalam satu akses point itu sendiri. Karena kita tahu suatu produk itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Yeah. Ada yang buat skala rumah yang which is hanya sekitar 1 atau maksimum 5 device gitu ya yang terhubung, atau ada yang skala untuk SMB, small medium business, yang mana itu akan lebih baik daripada yang skala untuk di perumahan. Nah, sekarang itu tapi ada banyak juga dari kafe melihat bahwa sekedar wah ini solusi murah meriah, saya akan pakai ini. Dari segi cost, dari segi misalnya sebagai CEO satu kafe ya, mereka akan mikir cost. Pokoknya yang penting murah dan mereka ada wifi seperti itu. Tapi itu akan menjadikan kayak bumerang akhirnya nantinya. Kenapa? Kalau dia memberi sesuatu yang solusi yang murah meriah itu, kemudian nanti diakses oleh para customer ya, tapi tidak bagus hasilnya, yang ada adalah jangan ke kafe situ, sinyalnya jelek atau enggak wifi-nya kurang bagus, internetnya sering putus. Nah, itu akan menjadi bumerang untuk dari segi owner daripada kafe itu sendiri. Karena kadang-kadang melihat bahwa untung di depannya dengan harga yang murah itu di awal, tapi akhirnya impactnya ke image kafe itu sendiri. Itu yang mungkin para owner belum realize ke sana, tapi sebenarnya sudah beberapa orang sudah mengetahui bahwa produk itu ada istilahnya ada harga ada barang lah ya, seperti itu. Nah, itu yang saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman netizen semua. Oke. Berarti keandalan itu menjadi salah satu kunci. Nah, Pak Karel, kalau kita bicara tentang akses internet sendiri kan selama ini udah lazim ya, artinya yang mana yang andal itu kita akan datangi. Tapi buat pelaku bisnisnya sendiri, mau kafe atau mau co-working space atau apapun lah. Sekarang kan banyak banget ya bisnis-bisnis kreatif ya. Anak-anak muda tuh gemar banget, dan rata-rata mereka juga ke situ memang salah satunya untuk memikat si customernya untuk loyal kepada layanan mereka. Nah, ada nggak kira-kira satu solusi yang tidak hanya menyediakan cuman sekedar akses, tapi juga mungkin sekarang zamannya data kok. Betul. Nah, apakah ada sebuah solusi yang kira-kira bisa dipertimbangkan oleh netizen sekalian, pemirsa kita, terutama yang lagi punya bisnis kreatif atau baru merencanakan untuk menggunakan solusi ini? Ada nggak solusi yang kira-kira bisa membantu mereka untuk mendapatkan insight dari para customer itu? Gitu? Oh, pasti ada. Karena apa? Kita juga bersyukur dengan kondisi sekarang udah mulai membaik ya, sehingga bisnis sudah mulai up lagi. Nah, sekarang dengan bisnis kreatif ini banyak sekali solusi yang kita bisa berikan kepada owner untuk terlebih kayak misalnya untuk tadi cafe, co-working space, dan klinik segala macam. Nah, masing-masing daripada bisnis itu sendiri mereka punya keunikan. Contoh misalnya coffee shop, mereka mau butuhkan adalah akses yang reliable, dan juga selain memberikan wireless gratis atau wifi gratis, mereka juga bisa mendapatkan habit daripada customernya yang datang di cafe itu sendiri. Nah, kita juga dalam hal ini kami memberikan suatu paket solution ya, di mana digital marketingnya juga ada di dalamnya, termasuk dengan infrastrukturnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang orang merasa bahwa wah ini infrastrukturnya nggak mendukung, jadi kurang sesuai dengan mendapatkan data marketing. Nah, kita menghilangkan dilema itu, kita akan membuat satu solution di mana dengan infrastruktur, dengan customer mengakses akses point, dia bisa ownernya bisa mengetahui berapa pelanggannya yang datang dan hari apa yang rame. Nah, itu juga bisa didapat data tanpa perlu ada orang atau employee yang dedicated masukin datanya. Nah, itu kenapa? Karena ini terjadi karena di mana-mana owner juga ingin mengetahui. Jadi ada banyak solusi nih Pak. Ada salah satu koneksi dengan wireless atau juga dengan pakai CCTV. Tapi kalau CCTV itu kan lebih complicated. Kadang-kadang ada orang nggak mau di-capture mukanya kan. Iya, nah, betul. Itu. Jadi dia merasa tidak nyaman lah seperti itu karena privasinya terganggu.
Nah, jadi dengan solusi kita antara Aruba dan Linkify ini adalah salah satu solusi yang sangat menarik. Menariknya bagaimana? Jadi sekarang kalaupun misalnya contoh selain tadi mengetahui data customer-nya, kedua, begitu customer dia datang, sekarang ini kan zaman online udah tidak ada lagi menu ya. Menu apa udah ini biasanya dikasih barcode kayak di Iya, kafe kayak ini, sini ya. langsung scan gitu. Nah, itu kan ribet juga kalau scan. Kalau misalnya handphonenya dia nggak bawa nggak bawa apa yang nggak bisa baca barcode, dia mesti download dulu aplikasinya untuk baca scan barcode. Tapi dengan cara kita yang cukup menarik adalah begitu dia connect ke internet, dia akan bisa menampilkan menu langsung di handphonenya. Dia akan redirect ke menu yang digital ataupun file yang digital yang mereka bisa lihat dan mereka bisa order. Kalau untuk cafe yang sudah lengkap dengan antara aplikasi, dia bisa integrated ke mana, ke back office-nya atau nggak ke dapur, itu bisa langsung order di handphonenya dengan aplikasi itu. Nah, itu sangat menarik. Kenapa? Karena customer tidak perlu lagi scan barcode atau begitu dia login dia langsung dapat menu. Yang lebih menariknya lagi, kalau ada satu kafe menyediakan 3 menu pagi, menu siang, menu malam, itu kan beda-beda. Iya. Nah, ini dia juga bisa tahu, misalnya lagi customer itu datang sebelum jam 12, misalnya jam 10 atau jam 9, akan dikeluarkan menu yang breakfast. Nanti akan siang dia akan keluarin menu yang lunch atau yang dinner. Itu dari segi fleksibilitas dan customer experience-nya bagus ya. Jadi nggak perlu ini, wah hebat ya bisa menunya beda-beda nih seperti itu. Nah, itu ada salah satu yang menarik ya sih. Iya, Itu iya. sih Kalau contohnya. buat ini sendiri untuk mengetahui karakteristik customer itu bisa nggak sih? Ada nggak sih solusi ke situ? Bisa. Jadi salah satu yang karakteristik yang paling simple ya berdasarkan gender atau enggak berdasarkan jenis kelamin. Nah, kadang-kadang nih kalau misalnya kita juga bisa buat menu khusus wanita misalnya. Kenapa? Lebih pedes atau enggak lebih asem misalnya kalau misalnya jualannya sesuatu yang buat wanita, atau pria misalnya sukanya yang lebih berbau kafe atau kopi semacamnya gitu ya. Nah, itu kita bisa bedakan menunya. Jadi dia bisa nanti akan dipilihan male atau female gitu. Nanti begitu bentuk male dia akan kasih menu yang khusus buat male seperti itu. Atau itu pun juga bisa diterapkan selain menu adalah diskon. Bentuknya kayak promo. Jadi kalau misalnya untuk yang male ada promonya misalnya kopi gratis misalnya contoh. Kalau untuk wanita gratis misalnya asinan atau apa seperti itu untuk dessert atau apa seperti itu. Itu bisa, jadi bisa customize gitu Bisa ya. customize dan dia bisa tahu sehari itu yang mengunjung itu gendernya pria atau wanita. Dan dia kafe ini digemari oleh pria atau wanita. Nah, itu bisa juga tuh. Nanti akan membuat tema-tema tersendiri misalnya, kalau untuk wanita temanya beda seperti itu. Atau enggak hari misalnya kayak kalau zaman dulu ada namanya Ladies Night kayak gitu Ladies ya. Night, Ya semacam itu. Nah, itu juga bisa di-customize dari sana. Oh, oke. Atau mungkin buat kafe-kafenya sendiri atau pelaku bisnis industri kreatif lagi, itu buat analisis ya, artinya Betul. ketika dia misalkan ternyata pelanggan gue banyakan perempuan nih karena suka begini-begini. Laki-laki mungkin banyakan makannya cuma sedikit. Oh, karena menu kita mungkin nggak pas gitu. Betul. Nah, itu bisa analisis gitu betul, ya. Oh, keren analisanya. banget. Ini menjadi sebuah solusi yang cerdas menurut saya, karena itu memang sebuah keharusan sih ya sekarang. Yes, karena kan betul. kita bilang bahwa sekarang ini era yang serba terkoneksi dan era yang intelijen atau era yang Betul, cerdas ya. betul. Oke. Pak Karel, ada rekomendasi nggak kira-kira tadi kan disebut ada Linkify dan Aruba ya. Yes, Pak. Kira-kira secara spesifik ada nama solusinya nggak? Misalkan Aruba apa atau dari Linkify gitu? Ya, jadi Aruba dan Linkify ini mereka adalah kerjasama membuat suatu program yang dimana kita sebut dengan program untuk cafe shop seperti itu. Ini tahap pertama kita akan membuat program untuk cafe shop. Tapi sebenarnya itu bisa juga nanti buat selain cafe shop misalnya buat klinik lah, kemudian buat co-working space. Nah, itu juga bisa. Pokoknya semacam bahwa solusi kita berikan contoh buat cafe shop di tahap awal. Tapi sebenarnya ini bisa kemana-mana. Contoh kalau misalnya kayak buat co-working space ya. Nah, itu juga bisa ada setelah dia menggunakan, dia ada report tuh. Dia udah menggunakan berapa jam, terus dia bisa memberikan masukan dari customer-nya dengan merupakan kayak feedback form. Wow. Jadi feedback formnya itu akan mengisi bahwa internetnya bagus atau enggak. Nah, di situ bisa dia akan review sekali itu. Nanti diisi sama customer-nya? Yes, karena tanpa perlu harus, kalau zaman dulu mungkin kuesioner ya, udah nggak perlu lagi sekarang, udah langsung ini, dia langsung ini. Nah, seperti itu. Jadi ini saya bilang ini teknologi semakin lama membuat kita semakin efisien ya. Betul, jadi betul. tidak perlu lagi kertas, tidak perlu lagi ada orang yang ngurusin untuk data atau input data, semua berada di cloud semuanya. Iya, efisien dan cepat ya. Betul. Secara buat bisnis juga analitiknya juga sangat membantu itu ya. Betul. Tepat sekali gitu. Selain untuk kafe, selain untuk bisnis kreatif, co-working space dan sebagainya, kira-kira agak melenceng dikit nih.
bisa nggak sih untuk yang public space gitu? Jadi Karena- public space yang pernah kita coba ini gaungkan adalah contoh yang di airport ya, Iya. di bandara ya. Bandara itu kenapa orang akan connect internet pasti karena banyak kan mereka dari luar negeri nggak punya 3G harus connect pakai WiFi Ya. atau wireless ya, sehingga mereka akan lebih pasti akan intens di handphonenya. Apalagi nunggu pesawat delay atau segala macam, mereka akan lebih nyaman seperti itu. Ya. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa habitnya ini orang sekarang ini apa, atau kita membuat suatu video bisa kayak semacam buat kalau sekarang kan lagi zaman youtuber itu kan view-nya banyak kan. Iya, Nah betul, kita juga betul. bisa buat seperti itu. Jadi sebelum dia connect internet dia harus lihat dulu sekitar 5 second baru dia bisa dapat connect. Kita bisa atur seperti itu. Oh, oke. Sama oke. kayak YouTube kan tunggu Iya, iya. 5 second baru diklik Iya, ya skip iya. ad kan. Nah seperti Iya, itu. Kita bisa iya. atur seperti itu sehingga membantu sekali buat marketing perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dari semacam video misalnya company profile atau apa atau produk, mereka melihat seperti itu. Dan mereka harus melihat bahwa mereka kan butuh koneksi, Bang. Mau nggak mau mereka harus lihat. Iya. Baru dia connect next gitu loh. Iya, apalagi sekarang mungkin banyak mall juga yang Yes. sudah punya strategi baru, bikin kayak semacam Wayfinding ya, betul. di depannya taman-taman itu kan bisa Oh iya, mungkin bisa taman. jadi masukan juga buat Betul. mereka untuk tahu karakteristiknya seperti apa sehingga dia bisa mengembangkan atau menawar kepada tenannya gitu. Ini loh, Betul, iya. orang di sini suka kopi nih gitu. Betul, betul. Jadi ini menjadi satu masukan yang bagus juga buat Iya. buat tenant, buat pebisnis ataupun sebenarnya buat kita sebagai pengunjung juga itu akan menjadi lebih punya value, Yes. dapat value lebih banyak gitu ya. Ya, kita sebagai pengunjung nih, Ya. kita sering datang kafe itu. Mm-mm. Kalau misalnya tanpa teknologi, ya mungkin hanya kalau yang penjaga kasirnya orangnya sama, mungkin dia mengenali kan. Iya. Tapi kalau orangnya ada shift-shiftnya kan beda-beda nggak dikenalin. Tapi alangkah indahnya begitu kita masuk, welcome back. Wah, saya diperhatikan nih. Iya. Nanti dari situ bisa bikin program loyal customer kayak Iya, semacam betul, itu. betul. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang akan membantu para pembisnis daripada kafe seperti itu ya, akan membantu mendeteksi berapa banyak loyal customer yang return daripada kunjungan pertamanya. Itu kan faktor penting ya. Iya, Karena benar-benar. apa? Kalau cuman biar rame mah biasa ya, cuman euforia. Oh, diskon karena rame. Ya ada diskon rame karena diskon kan gitu ya. Tapi setelah itu apakah dia balik? Nah, itu. Tapi sekarang memang kadang-kadang personal touch itu penting ya. Kita jadi Betul merasa kepemilikan juga, keterikatan Yes. dengan tempat yang Iya, kita emosinya, kunjungi, emosinya betul. dapat gitu. Ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan solusi ini tuh gimana sih kok? Misalkan dari tempat-tempat teman-teman yang punya kafe, teman-teman yang punya coworking space, apabila ingin mendapatkan layanan dari Liquify dan Aruba itu caranya seperti apa? Ya, sebenarnya instalasinya mudah sekali. Jadi semua itu serba cloud ya. Jadi semua itu tidak perlu engineer yang dedicated yang mengerti secara detail, tidak perlu. Mereka bisa installationnya pun melalui handphone. Oh gitu. Iya, jadi langsung pakai application, download applicationnya, lalu dia akan isi. Begitu pula daripada foundernya nggak perlu orang IT yang bisa bikin website atau apa, tapi mereka bisa ada menu-menu flow-flownya yang harus dilakukan, isikan marketing kontennya apa. Oh gitu. Sudah tersedia. Oh, sudah tersedia. Iya, itu jadi ya? nggak perlu lagi. Wah, perlu programmer nih untuk bikin desain. Nggak perlu lagi sekarang. Zamannya sekarang serba instan. Orang tinggal masukin marketing. Misalnya contoh tadi mau masukin video produk misalnya, tinggal dia tes aja link YouTube-nya apa. Lalu dia akan ini dan kita bisa atur dia mesti lihat berapa lama. Nah, itu hal yang sederhana. Dan itu pun nanti kalaupun ada kendala kita akan bisa bantu untuk bagaimana mengcustomize-nya seperti itu. Iya, keren ya. Artinya sekarang akses internet tidak hanya sekedar akses doang gitu, tapi buat Betul. pebisnis ya bagaimana mendapatkan sebuah solusi yang bikin mereka itu cerdas secara bisnis Betul, gitu. betul. Bisa memuaskan customernya dan biayanya gimana kok? Jangan-jangan mahal gitu. Terjangkau atau bagaimana nih? Atau murah itu relatif, Relatif ya, Karena oke. orang kalau orang melihat wah di awal mahal, tapi begitu didapatkan datanya, wah ini jadi nggak ternilai. Maksudnya data returnnya, data adalah oil ya. new oil, New betul. oil, Nah itu oke. jadi kadang-kadang kita harus melihat bahwa dari segi cost mungkin akan lihat beda nih, ada yang lebih murah. Semua itu relatif, murah mahal itu relatif gitu ya. Kita nggak bisa bilang murah nanti ada yang lebih murah lagi, kita nggak bisa mahal nanti ada yang lebih mahal lagi kan. Jadi kita akan lihat seberapa pentingnya informasi customer untuk si owner itu sendiri. Value ya. Value, kita ngomong value bukan oke. lagi harga. Kalau harga mah relatif. Seperti itu. Oke, ini menarik banget Vinison semuanya. Jadi jika Anda punya bisnis cafe, bisnis coworking space atau apapun yang kira-kira membutuhkan akses internet tapi juga
kalian pengen tahu karakteristik dari customer seperti apa dan punya komitmen ya untuk Yes. serve the best sesuai dengan kebutuhan customer, silahkan mempertimbangkan solusi dari Linkify dan Aruba. Ya. Oke, ada spesifikasi nggak sih namanya Aruba apa gitu? Oh, kita sih ngomong Aruba Instant On. Aruba Instant On, Ya, Aruba oke. Instant On dengan Linkify. Aruba Instant On dengan Linkify. Gitu. Ya. Bisa diperoleh oleh semua Finison di seluruh Indonesia atau? Bisa. Kita modelnya ada kerjasama dengan partner setempat ataupun Mhm. distributor yang di lokal kota-kota tempat Anda. Iya. Mungkin nanti diinformasikan aja kalau misalnya yang mau email atau lebih jelas bisa nanti Oh saya ya, akan nanti coba kita akan kasih ini ya informasinya tagline. di bawah ini. Finison semuanya bisa membaca. Jadi sebenarnya apa nih Pak Karel yang bisa disupport oleh Aruba Instant On, Aruba dan Linkify tadi, Ya. secara keseluruhan gitu, kira-kira? Ya, kalau secara bisa dibilang. keseluruhan sih saya melihat bahwa teknologi itu membantu founder untuk meningkatkan bisnis lebih baik. Hmm. Itu yang harus kita ini. Kalau orang menggunakan teknologi tapi makin memperberat bisnisnya karena costnya mungkin lebih tinggi atau apa, itu mungkin salah strategi kali. Jadi saya pikir mungkin coba dikonsiderkan cek lagi seberapa pentingnya customer experience di tempat bisnis Anda. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Nah, kalau ini agak kita bicara di luar bisnis industri kreatif. Balik ke tadi kita bicara masalah public space gitu ya. Yes. Di Jakarta terutama atau mungkin di kota-kota lain, Bandung, Surabaya, betul, semua kan betul. sekarang lagi getol-getolnya untuk membangun city-nya itu menjadi city yang friendly, Ya. yang apa namanya, yang smart ya. Internet itu seperti kita sudah saksikan bersama, internet itu sekarang kayaknya udah Kebutuhan jadi ya. kebutuhan ya, kayak kebutuhan Sandang, pokok pangan, ya. internet ya. Internet itu udah masuk ke sembako. Sembako Sembako. bukan 9 lagi, sekarang udah 10. Iya. Sembako sekarang. Iya. Tapi ya. bisnis bergeser transisi, tapi kita harus Iya. bisa adaptasi. Tapi kan tetap sebenarnya itu juga sebenarnya bisa membuka peluang buat para pelaku bisnis untuk bekerja sama nih dengan pemerintah kota masing-masing gitu. Yes, betul. Terkait dengan penyediaan taman. Nah, kira-kira kalau Jakarta sendiri atau kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Solo Ya. yang kita lihat perkembangannya luar biasa dan bahkan kota-kota di Sumatera, di Bali gitu. Kira-kira sejauh mana sih mereka itu bisa sudah layak dan sudah ready untuk mengadopsi teknologi-teknologi seperti ini. Kita kan kenal ada apa sekarang access point, ada teknologi Wi-Fi 6 dan sebagainya. Yes, Nah, betul. itu mungkin bisa Pak Karel bisa sampaikan ke Finison, bisa ke semuanya untuk sekedar edukasi buat mereka. Oke. Jadi saya mengacu ke dari segi infrastruktur hardware ya. Yes. Jadi teknologi jangan khawatir karena Aruba itu adalah satu pemain di leader kuadran untuk masalah teknologi wireless ya. Di Instant On ini pun kita mengikuti teknologi yang tadi dikatakan ada Wi-Fi 6 ya. Wi-Fi 6 itu pun juga ready di Instant On. Apa yang membuat bedanya antara Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 5 adalah masalah covered area, bukan covered, maksudnya kapasitas menghandle suatu customer pada saat bersamaan. Jadi Wi-Fi 6 itu dia bisa lebih banyak customer yang dihandle bersamaan. Sehingga apa? Sehingga customer kalau dulu modelnya Wi-Fi 5 itu dia ngantri si itu udah customer A sudah terlayani baru ke customer B satu-satu. Tapi kalau sekarang dia ibaratnya kalau jalan tol itu pintu tolnya dibuat perbanyak. Jadi lebih cepat orang masuk ke dalam dan pada saat bersamaan. Itu adalah membuat perbedaannya antara Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 salah satunya lah. Tapi ke depan ada teknologi yang baru lagi, Mas Bram, yaitu Wi-Fi 6E. Widih, Nah, apa itu? itu jadi Wi-Fi 6 6E itu dia menggunakan 6 MHz. Jadi kalau sekarang kan mereka 2,4 sama 4 sama 5. Sekarang ada lagi 6. Tetapi di negara kita ini masih dikaji. Jadi yang 6 ini masih dikaji, tetapi kita sudah menyediakan hardware untuk support di 6. Tapi someday misalnya pemerintah, oke, kita akan lari ke 6. Wah, ini satu teknologi yang sangat menarik. Kenapa? Dia bisa kombinasi dengan 5G. Kalau Mas Ben tahu kan 5G sekarang lagi gemur-gemur kan semua handphone lari ke 5G ya. Iya, betul. Nah, 5G itu bagus untuk di area yang di outdoor ataupun yang dia untuk kecepatan jalan ya, bergerak moving. Tetapi begitu mereka masuk rumah, 5G akan ada dilema atau nggak barrier hambatan untuk masuk, apalagi di basement.
Oh gitu. Oke. 5G tidak bisa jalan di basement karena konkret dia nggak bisa tembus kan seperti itu. Nah itu bisa dikombinasikan di Wi-Fi 6E itu dengan si 5G ini. Jadi begitu dia di luar dia connect 5G, begitu dia masuk ke dalam gedung dia akan lari ke Wi-Fi 6E seperti itu. Jadi akhirnya nanti bisa optimal penggunaan dari 5G. Betul. Jadi ya. orang Ya. benar-benar tidak pernah terputus dari internet. Nah itu seperti itu. Nah iya, soalnya kan kadang-kadang kita masih suka terputus-putus ya. Ya. Misalkan nggak usah kemana ke satu, misalkan kita ke kampus atau kita ke kantor gitu, tiba-tiba kita masih mesti connect Putus, lagi, iya, disconnect lagi. Nah betul. ini ceritanya nanti nggak akan ada lagi seperti itu ya. Itu yang teknologi dibuat untuk menjembatani kekurangan-kekurangan itu. Oke, mantap. Nah, Vinician, kita sudah banyak banget tadi dapat info dari Pak Karel terkait dengan akses yang atau solusi yang tidak hanya menyediakan akses internet biasa-biasa aja, tapi juga bisa menjadikan si pengadopsi solusi itu, pengadopsi teknologinya menjadi cerdas karena banyak insight-insight yang bisa diperoleh. Contohnya tadi kalau kita spesifik bicara masalah industri kreatif, di mana sekarang banyak bermunculan kafe, banyak bermunculan co-working space karena perilaku kita sudah berubah ya sekarang. Kita Betul. bisa bekerja dimanapun, kapanpun, dan kita tidak terpaku kita harus ke kantor. Yang penting kita produktif, pekerjaan Yes. selesai, meeting pun bisa disampaikan bisa dilakukan di mana saja. Dan ini buat customer happy, tapi buat si pelaku pemilik bisnis juga dia bisa mengetahui kebutuhan dari masing-masing kliennya. Kira-kira kalau si A itu berarti kebutuhannya seperti ini, si B seperti ini, kesukaannya kopi yang ini, kesukaannya Betul. tadi asinan atau Iya. apa, itu sehingga akan menjadikan si penyedia bisnis memberikan layanan yang lebih customize, lebih sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing customer. Nah, thank you banget Pak Karel insight-nya Bang. hari ini, dan kita mungkin bisa akan ngobrol lagi next time. Baik. Kita akan jangan bosan-bosan di sini karena Vinician sekalian selalu menantikan obrolan-obrolan yang menarik seputar teknologi terkini. Oke Vinician, demikian obrolan kita dengan Pak Karel Wijaya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan, bisa menjadikan insight yang menarik terutama buat kalian yang memiliki bisnis kreatif. Langsung saja tadi hubungi atau cari solusi yang dihadirkan oleh Ligify dan Aruba dengan solusinya demikian cerdas, dan saya yakin akan membantu Vinician semuanya untuk bisa menjalankan bisnis secara optimal dan yang pasti mampu memberikan layanan yang keren buat customer kalian semuanya. Oke, sampai berjumpa lagi, dan pesan saya tetap jaga kesehatan walaupun sekarang orang sudah seolah-olah lupa bahwa kita Iya, masih ada pandemi ya. ya. Ingat bahwa pandemi belum selesai, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu pakai masker kalau kita bepergian. Tadi kita pakai masker tapi kita lepas dulu, tapi karena kita sudah tes dan sebagainya. Tapi buat teman-teman jangan lupakan selalu cuci tangan dan sebagainya deh. Saya percaya kalian sudah very smart untuk melindungi diri teman-teman semuanya dari pandemi ini. Semoga tetap sehat dan tetap produktif, dan kita bertemu lagi di episode yang akan datang di obrolan yang tak kalah serunya. Salam cerdas, salam teknologi, salam TikTok buat teman-teman semuanya. Bye-bye. TikTok, digitally yours.